Halo semuanya, saya di sini Rewana Salsabila, biasa dipanggil Salsa dari Universitas PGRI Sumatera Barat. Di sini saya akan membuat video tugas video layanan klasikal online. Nah, jadi di sini saya akan membawakan tema tentang kecanduan gadget. Jadi sebelum kita mulai, bisa di like dan komen, subscribe, jangan lupa di share linknya juga ya. Oke, terima kasih. Oke, poin yang pertama di sini ada tentang apa itu kecanduan gadget. Nah, kecanduan gadget itu merupakan kondisi di mana seseorang terlalu sering menggunakan perangkat elektronik seperti smartphone, tablet, atau komputer hingga mengganggu aktivitas harian, kesehatan, dan hubungan sosial. Nah, di sini juga ada ciri-ciri umum nih. Ada ciri-ciri umum 4 nih. Yang pertama kita bahas satu-satu ya. Yang pertama yaitu sulit berhenti menggunakan gadget meski sudah menyadari dampak negatifnya. Nah, yang kedua terus-menerus memikirkan gadget saat tidak digunakan. Yang ketiga yaitu mengabaikan tugas atau tanggung jawab. Dan yang keempat lebih nyaman berinteraksi secara digital daripada langsung. Nah, dari ciri-ciri tadi itu ada contohnya seperti tadi. Yang pertama, seseorang tetap bermain gadget meskipun sudah larut malam dan ada sekolah atau bekerja keesokan harinya. Dan yang kedua, yaitu anak-anak menangis atau marah ketika diminta berhenti bermain HP. Nah, ini termasuk ke dalam seseorang yang kecanduan bermain gadget. Dan yang terakhir, seseorang makan sambil terus scrolling media sosial tanpa sadar sudah 1 jam berlalu. Nah, itu termasuk ke dalam ciri-ciri umum kecanduan gadget. Nah, selanjutnya di sini ada slide selanjutnya nih, yaitu tentang penyebab kecanduan gadget. Nah, jadi di sini ada berapa poin nih? 1, 2, 3, 4, 5 poin. Jadi yang pertama itu akses mudah ke internet dan perangkat elektronik. Dan yang kedua media sosial dan game yang didesain adiktif. Yang ketiga kurangnya kegiatan fisik dan sosial di kehidupan nyata. Yang keempat stres dan pelarian emosional melalui gadget. Dan yang kelima kurangnya kontrol dari orang tua atau diri sendiri. Nah, penyebab kecanduan gadget ini ada contohnya dalam kehidupan sehari-hari, yaitu yang pertama tadi poin tentang akses internet yang mudah. Nah, contohnya itu seperti memakai wifi 24 jam di rumah membuat anak-anak tak terbatas dalam bermain gadget. Yang kedua tadi tentang aplikasi media sosial dan game adiktif, yaitu contohnya seperti TikTok, Instagram, atau Mobile Legends yang membuat penggunaan scroll terus menerus. Yang selanjutnya kurangnya aktivitas sosial, contohnya seperti remaja lebih memilih bermain HP daripada keluar rumah atau berbincang dengan keluarganya. Dan selanjutnya pelarian dari stres, seseorang yang sedang sedih memilih main game agar melupakan masalah. Dan yang terakhir ini tentang kurangnya pengawasan orang tua. Nah, contohnya seperti anak SD sudah bebas membawa HP sendiri tanpa aturan waktu penggunaannya. Jadi itu adalah kelima contoh dari penyebab kecanduan gadget tadi. Baik, sebelum saya melanjutkan materi yang selanjutnya, saya akan menayangkan satu video tentang seseorang yang kecanduan gadget, dampaknya seseorang yang kecanduan gadget. Oke, selamat menyaksikan. Kecanduan gadget atau gawai pada periode emas perkembangan anak juga menjadi persoalan serius. Masalah kejiwaan ternyata bisa menimpa anak-anak yang bersumber dari pemakaian gawai yang berlebihan. Saya mengumpulkan informasi di mana ada sejumlah daerah di hampir seluruh Indonesia anak mengalami gangguan jiwa karena gawai. Saya kasih waktu itu gadget rusak, nggak nyala waktu itu mas. Dalam hitungan menit saya cabut, dia nggak terlepas dari gadget itu. Gadget itu saya ambil, itu masih gini dengan fokus mata di tangan. Saya menemui Viko, bocah yang mengalami gejala kecanduan gadget hingga matanya rusak. Perubahan juga terjadi pada kognitif bocah 9 tahun ini yang semakin malas hingga sulit berkomunikasi. Seusia dengan Viko, sang ibu terpaksa membawa Farhan menjalani terapi anak kecanduan game. Nah, dari video yang telah
ditayangkan tadi, siapapun yang bisa menyimpulkan bisa ketik di kolom komentar, oke? Nah, poin yang selanjutnya yaitu tentang dampak negatif kecanduan gadget. Yang pertama itu ada dampak dari fisik, yaitu gangguan tidur, sakit kepala, dan mata lelah, kurang gerak, atau obesitas. Yang selanjutnya itu tentang dampak psikologisnya, yaitu kecemasan, depresi, sulit fokus, dan menurunnya daya ingat, ketergantungan digital. Nah, selanjutnya tentang sosial dan akademik, yaitu menurunnya nilai sekolah atau kinerja kerja, kurangnya interaksi langsung dengan orang lain, dan ketidakpedulian terhadap lingkungan sekitar. Nah, jadi contoh tadi itu termasuk ke dalam dampak negatif kecanduan gadget. Nah, di sini ada contoh dalam kehidupan sehari-hari, yaitu tadi contoh dari gangguan fisiknya itu gangguan tidur. Nah, siswa tidur pukul 2 pagi karena main HP, lalu bangun kesiangan. Nah, itu termasuk contoh seorang dampak dari kecanduan gadget ini. Nah, itu tentang sakit mata dan leher. Nah, itu karena main HP sambil tiduran berjam-jam. Nah, itu termasuk dampak fisik dari kecanduan gadget ini. Dan dampak psikologisnya seperti kecemasan jika tidak pegang HP. Seseorang akan gelisah kalau baterai habis atau sinyalnya hilang dan susah fokus belajar. Nah, ini juga termasuk terus mengecek notifikasi saat belajarnya. Biasanya Gen Z nih sering sekali setiap mau belajar, terus kalau ada notif dari HP-nya pasti jadi susah fokus. Nah, yang selanjutnya yaitu sosial dan akademiknya nih, dampaknya dari sosial dan akademik, yaitu nilai turun. Nah, menurunnya nilai yaitu tidak mengerjakan PR karena lebih asik main game. Ini sering kali nih terjadi pada anak-anak sekarang, lebih mementingkan main game karena kasih ke main game, jadi lupa mengerjakan PR dan nilainya turun, anjlok. Nah, yang terakhir ini tentang tidak peduli sekitar, yaitu saat kumpul keluarga nih, contohnya semua sibuk dengan HP masing-masing. Oke, sekarang slide terakhir yaitu tentang solusi dan pencegahannya. Yang pertama, atur waktu penggunaan atau gunakan timer atau fitur digital seperti well-being. Nah, yang kedua yaitu ganti waktu layar dengan kegiatan positif yang seperti olahraga, membaca, ngobrol langsung, dan yang selanjutnya itu libatkan keluarga dan teman dalam kegiatan offline. Nah, jadi yang selanjutnya juga yaitu matikan notifikasi yang tidak penting dan buat zona bebas gadget di rumah seperti ruang makan atau kamar tidur. Dan yang terakhir, berikan contoh baik dalam penggunaan gadget bagi anak-anak. Nah, contoh dalam kehidupan sehari-hari ini seperti yang pertama tadi, gunakan aplikasi pembatas waktu seperti digital well-being atau screen times, yaitu ganti waktu layar dengan aktivitas nyata. Contohnya main bulu tangkis, bersepeda, atau baca buku 1 jam setiap sore. Dan yang selanjutnya itu libatkan keluarga. Contohnya jadwalkan malam tanpa gadget seminggu sekali untuk makan dan ngobrol bareng, yaitu. Dan selanjutnya matikan notifikasi yang tidak penting. Contohnya seperti nonaktifkan suara notifikasi dari grup WA yang tidak penting. Dan zona bebas gadget seperti contohnya tidak boleh membawa HP ke meja makan atau ke kamar tidur. Dan yang terakhir, berikan contoh baik kepada anak-anak. Orang tua juga membatasi waktu main HP di depan anak-anak. Nah, jadi tujuan saya memberikan tema layanan klasikal pada hari ini, kecanduan gadget, itu yaitu memberikan pemahaman pada siswa tentang dampak negatif kecanduan gadget agar mereka dapat menggunakan gadget secara bijak dan seimbang. Dan manfaatnya, siswa mampu mengendalikan penggunaan gadget sehingga tidak mengganggu kesehatan, hubungan sosial, dan prestasi belajarnya.
Dan kesimpulannya tentang kecanduan gadget ini bertujuan membekali siswa dengan pemahaman dan keterampilan untuk menggunakan teknologi secara sehat dan seimbang. Gadget memiliki manfaat besar dalam kehidupan modern, namun penggunaan yang tidak terkontrol dapat menimbulkan dampak negatif. Melalui layanan ini, siswa didorong untuk mengenali gejala kecanduan, memahami akibatnya, serta membangun kebiasaan positif yang mendukung keseimbangan antara dunia digital dan kehidupan nyata. Nah, jadi kita udah di penghujung dan materi kita sudah habis. Jadi, jika ada pertanyaan tentang terkait materi tentang kecanduan gadget atau yang lain, boleh bisa diketik di kolom komentar, dan jangan lupa like dan komen. Terima kasih.